Dalam sejarah disebutkan bahwa Putri Arya Lembusura menikah dengan penguasa Tuban Arya Teja, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusura yang lain yang bernama Retna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang menikahi Bibi Raden Rahmat, maka hubungan dengan Arya Lembusura terjalin. Itu sebabnya, setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam yang kemudian dinikahkannya Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja Bupati Tuban, hal inilah yang menjadikan Raden Rahmat mendapatkan kedudukan sebagai bupati, yang mana Raden Rahmat menjadi bupati pertama dalam daftar urutan bupati-bupati Surabaya. Sunan Ampel tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan juga melebarkan sayap di bidang dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Oleh sebab itu, Sunan Ampel melihat kemungkinan terbaik adalah dengan mendidik kader-kader ulama yang siap berdakwah di daerah pedalaman Jawa. Sunan Ampel membangun strategi dalam rangka berdakwah. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh ketika itu adalah membagi wilayah inti kerajaan Majapahit sesuai hierarki pembagian wilayah negara bagian yang ada, yang meliputi 9 wilayah, yakni ibu kota Majapahit di Trowulan, Daha, Blambangan, Matahun, Tumapel, Kahuripan, Lasem, Wengker, dan Panjang. Untuk membagi para kader ulama yang akan dikirim ke negara-negara bawahan Majapahit untuk berdakwah. Sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Melakukan perang ideologi untuk memberantas mitos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam, di mana para ulama harus menciptakan mitos dan nilai-nilai tandingan baru yang sesuai dengan Islam. Berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, baik itu kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang pernah dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon, kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Dalam naskah-naskah kuno yang telah diterjemahkan, Sunan Ampel juga disebutkan memiliki kesaktian yang dalam Islam dikenal dengan nama karomah. Salah satu karomah Sunan Ampel adalah menghadirkan Mbah Soleh yang telah meninggal. Dalam kisahnya, Sunan Ampel dijelaskan merasa bersedih dan gelisah ketika Mbah Soleh meninggal. Dia merupakan salah satu santri yang rajin dan taat. Sosok Mbah Soleh juga cinta kebersihan dan selalu membersihkan masjid. Suatu ketika, Sunan Ampel berucap, kalau saja Mbah Soleh masih hidup pasti masjid bersih. Tak disangka ucapan Sunan Ampel menjadi nyata. Keesokan hari, para santri melihat masjid kembali kinclong. Bukan hanya itu, yang membuat santri dan masyarakat sekitar kaget, sosok Mbah Soleh kembali hadir. Masyarakat saat itu meyakini pembersih itu adalah Mbah Soleh, santri Sunan Ampel. Dan seiring waktu, Mbah Soleh kembali meninggal. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel terus mengulangi pernyataannya. Ucapan, kalau Mbah Soleh masih hidup dan masjid jadi bersih, itu pun mengundang kehadiran Mbah Soleh di masjid yang didirikan pada abad ke-15 sekitar 1430 Masehi. Demikian terus berulang sebanyak 9 kali. Kehadiran Mbah Soleh berhenti usai Sunan Ampel meninggal. Makam Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. Dalam cerita rakyat, ada dua keyakinan mengenai Mbah Soleh. Ada yang menganggap sosok yang hadir hanya menyerupai Mbah Soleh yang sudah meninggal. Namun, banyak yang meyakini kehadiran Mbah Soleh berulang kali tidak lain juga lantaran karomah yang dimiliki Sunan Ampel. Dalam perjalanannya membuka lahan kosong menjadi sebuah pemukiman, Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah SWT. Warga di sekitar daerah itu ternyata masih sangat abangan, pengetahuan agamanya sangat rendah. Saat itu warga sekitar banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme serta doyan dengan namanya sabung ayam. Dari sini kembali karomah Sunan Ampel ditunjukkan. Beliau ditantang oleh warga sekitar yang suka main judi untuk beradu ayam jago. Sunan Ampel pun selalu menang dalam pertarungan sabung ayam. Karena ayam jago yang beliau miliki bukan ayam jago biasa tetapi dari batu yang dirubah menjadi ayam jago.
Karena terus-menerus menang dalam setiap pertandingan, membuat Sunan Ampel disegani oleh warga sekitar. Melihat kehebatan sabung ayam yang ditunjukkan Sunan Ampel dengan karomah yang dimilikinya membuat warga semakin tunduk dan segan pada beliau, warga kemudian menyatakan taubat dan beriman kepada Allah SWT. Kemudian, setiap hari masyarakat terus mengikuti dirinya. Seiring berjalannya waktu juga diajarkan tentang keimanan dan tata cara beribadah yang benar. Melihat kondisi masyarakat Peneleh itu, Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan masjid. Tujuannya agar bisa merangkul mereka ke jalan yang lebih baik. Memang sejak kedatangan Raden Rahmatullah di desa Peneleh, beliau selalu melihat situasi di Peneleh hingga akhirnya menetap di sekitar Peneleh sekaligus mensiarkan ketauhidan ajaran Allah SWT. Di tempat itu pula didirikan langgar atau surau untuk tempat ibadah. Sunan Ampel mengajarkan tata cara beribadah yang benar, termasuk meninggalkan kebiasaan berjudi dan sabung ayam. Jika dilihat dari atas, Masjid Jami Peneleh ini mirip seperti perahu terbalik yang menghadap ke arah barat. Maknanya, mengajak masyarakat untuk beribadah salat ke arah kiblat Mekah. Saat diutus Raja Brawijaya kelima untuk membuka lahan perdikan otonom itu, Raden Rahmat berangkat dari Trowulan menyusuri Sungai Brantas menuju ujung Galuh, Surabaya. Dalam perjalanan itu, dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya. Beliau menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan perahu atau alat apapun. Beliau hanya menggunakan peralatan seadanya. Lebih besar dari peralatan ini berupa kayu dan batang pohon pisang lalu dirangkai dengan tangannya sendiri. Beliau memanfaatkan sampan sederhana ini untuk menyeberang. Uniknya beliau tidak basah sedikit pun meski sampan yang digunakan sangat sederhana dan banyak kebocoran di sana-sini. Karomah Sunan Ampel ini membuat warga sekitar sungai penasaran siapakah gerangan orang sakti yang mampu menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu itu. Setelah menyeberangi sungai, Kanjeng Sunan memberitahukan kepada si laki-laki yang memberanikan diri menanyakan siapakah diri beliau sebenarnya. Beliau menyarankan kepadanya agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam rangka ibadah kepadanya. Dakwah yang dimulai dengan jalur pernikahan membuahkan hasil yang mana seluruh kekuasaan berada di tangan Sunan Ampel. Karakter masyarakat Muslim di Nusantara terlihat terutama di daerah Ampel Denta, banyak pondok pesantren besar yang berasal dari Jawa Timur. Tidak hanya hal tersebut, Sunan Ampel memberikan perubahan dalam menerapkan hak, tanggung jawab yang baik sebagai masyarakat Islam. Pembentukan tersebut menjadi beberapa hal seperti, pembentukan individu yang bertanggung jawab, baik dari sisi jasmani dan rohani dengan menghindarkan diri dari menjauhi minuman arak, beristri dengan secukupnya. Pembentukan karakter dari segi keluarga, Sunan Ampel memberikan contoh atas keharmonisan serta sikap sehari-hari bersama sang istri. Memenuhi keperluan keluarga, seperti nafkah sehari-hari makan, minum dan lain-lainnya. Sunan Ampel memberi contoh menjadi suami yang bertanggung jawab atas keluarga yang dibina dengan memberikan pendidikan Islam yang sempurna. Selain kebutuhan tersebut, Sunan Ampel membina keluarganya dengan baik dan sempurna, memperlakukan secara adil. Sunan Ampel juga memberikan contoh agar menghargai hak orang lain untuk hidup, karena pada dasarnya manusia merupakan orang yang berharga, nyawa yang berharga untuk keluarganya masing-masing. Sunan Ampel memberikan pengetahuan yang cukup pada masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan keluarga. Sunan Ampel menerapkan sifat toleransi antara semua manusia, bahwa manusia memiliki hak yang sama. Sehingga tidak ada nilai sifat yang memperburuk atau mencela antara sesama umat. Dengan demikian, kehidupan di Ampel Denta menjadi harmonis, walaupun hasil yang telah ditorehkan oleh Sunan Ampel banyak yang tidak suka dan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Sunan Ampel memberikan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak sebagaimana tempat di mana ia tinggal. Dengan demikian Sunan Ampel dapat memastikan umat muslim di Ampel Denta pada saat itu menjadi manusia yang berpribadi yang baik sesuai dengan syariat yang diajarkan Islam. Sunan Ampel juga menegakkan perkara yang makruh dan mencegah yang mungkar. Memberikan hak kepada semua kalangan masyarakat untuk mencapai pendidikan Islam. Pendidikan yang didapatkan tidak dibedakan setiap kalangan, semua ilmu pengetahuan yang diberikan sama sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh masyarakat Ampel Denta. Beliau selalu membaur dan bersosial dalam pergaulan dengan masyarakat menengah ke bawah.
Dalam proses pembauran tersebut diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran agama Islam. Saat proses penyebaran, pengetahuannya tentang agama Islam sangatlah diuji oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut memiliki banyak pertanyaan mengenai agama Islam. Proses penyebaran agama Islam terbilang cukup sulit. Hal ini karena keadaan masyarakat sekitar yang pada saat itu tergolong jumud, sangat asing, dan juga kolot. Dengan begitu Sunan Ampel dengan segala kemampuan dan ilmunya mencoba beradaptasi dengan keadaan sosial budaya yang ada di daerah sekitar. Akhirnya kala itu beliau dapat mensejajarkan kalangan atas dengan kalangan bawah. Pada saat penyebaran agama Islam, pemerintahan berada di bawah kerajaan Majapahit. Meski demikian pemerintah kerajaan tidak melarang adanya penyebaran agama Islam tersebut. Bahkan mereka sangat menghargai dan menghormati hak dan kewajiban yang telah diajarkan oleh Sunan Ampel. Sehingga lambat laun para punggawa kerajaan banyak yang memilih untuk beralih memegang teguh kepercayaannya pada agama Islam. Pada saat itu raja juga memberikan izin untuk menyebarkan agama Islam di sekitar kerajaan Majapahit dan juga di Surabaya, namun dengan catatan tidak boleh dipaksa.